pertama, ikut program gratis ongkir. Apa sih yang kalian pikirin waktu mendengar kata Shopee? Gratis ongkir kan? Nah, makanya program gratis ongkir ini wajib kalian ikutin. Biasanya customer lebih tertarik kepada toko yang ikut program gratis ongkir, apalagi gratis ongkir ekstra. Minimalnya itu belanja 30.000 udah dapat potongan ongkir senilai 20.000. Terus di setiap tanggal kembar itu biasanya ada gratis ongkir dengan mulai belanja RP0. Jadi kalian belanja 10.000 atau belanja 5.000 itu udah dapat potongan ongkir, dan itu disubsidi oleh Shopee. Untuk yang tanggal kembar itu contohnya itu tanggal 2 Februari, 3 Maret, 4 April, dan seterusnya. Yang kedua yaitu upload produk yang beragam dengan harga yang kompetitif. Produk beragam, misalkan Kak aku coba punya produk sedikit, diusahakan seenggaknya itu ada 5 atau 10 produk yang kalian upload. Lebih bagus lagi kalau produknya saling melengkapi. Misalkan kalian menjual produk fashion, itu ada kaos, ada celana jeans, terus celana pendek, kemeja, ada beberapa variasi, itu ada 10 produk. Jadi pas customer kalian mau check out, itu bisa sekalian. Misalkan aku juga butuh nih celana panjangku udah robek, gak butuh nih kemeja buat mulai kuliah offline besok. Jadi dia bisa check out di satu toko dan mendapatkan promo yang dari Shopee. Itu biasanya ada promo Shopee, misalkan minimal belanja 100.000 cashback 5% misalkan. Nah dia bisa ikutan promo itu sekalian di toko kita. Untuk produk yang beragam disarankan itu masih dalam satu kategori. Tapi kalau misalkan enggak juga itu membantu juga buat pembeli biar cuma check out di satu toko, yaitu toko kita, biar nggak ribet. Misalkan kalian ngejual produk fashion tapi teman kalian ada yang ngejual produk makanan, bisa dimasukin juga buat menambah variasi di toko kalian. Soalnya kan nggak semua orang itu nyari produk fashion, kadang nyari makanan juga. Misalkan teman kalian ada yang menjual makanan, kalian bisa masukin ke toko kalian. Jadi pas lebaran kan biasanya cari-cari makanan tuh, pas kali cari-cari makanan nemu di toko kalian, terus lihat loh kok dia ngejual baju juga, coba deh lihat-lihat baju-bajunya, oh lucu-lucu ya, bisa jadi sekalian di check out juga dengan produk makanannya. Atau sebaliknya, mereka lagi cari-cari baju, loh toko info jual produk makanan ya, lihat-lihat buat nanti ngemil-ngemil di kantor atau di kampus. Terus nanti mereka check out baju sekalian sama makanannya, kan kalian dapat untung, teman kalian juga dapat untung. Jadi biosis mutualisme. Salah satu kunci penting untuk laris itu menurut aku itu harganya harus kompetitif. Jadi nggak jauh lebih tinggi dari kompetitor lain, bisa lebih rendah itu malah lebih baik. Yang ketiga yaitu pakai foto produk yang menarik dan juga deskripsi yang jelas. Soalnya kan ini toko online ya, jadi si pembeli itu nggak bisa lihat langsung atau nyentuh langsung barangnya, nggak bisa ngukur langsung, jadi buta, benar-benar buta. Kalian harus memberikan foto produk yang jelas, lalu deskripsi produknya juga jelas. Misalkan untuk baju, lingkar dadanya berapa, panjangnya berapa, warna-warnanya yang tersedia apa aja. Tiap ukuran kan juga beda ya, disertain. Kalau ukuran S itu segini, ukuran M sekian. Jadi biarpun mereka nggak bisa mengukur langsung ataupun melihat langsung bajunya, bisa disesuaikan dengan ukuran mereka. Kalau untuk makanan bisa dikasih tahu beratnya, terus gambaran rasanya, misalkan ini rasanya manis asam atau manis pedas, campuran antara rempah-rempah, jadi jelas di dalam deskripsi produknya. Yang keempat itu buat voucher toko. Voucher toko itu ada yang berupa diskon dan juga ada yang berupa cashback.
Itu bisa kalian sesuaikan, kalian lebih suka yang mana, atau misalkan ada dua-duanya juga bisa. Dan juga ada voucher yang untuk follow toko. Kalau misalkan follow toko itu nanti bisa dapat diskon sekian, bisa diatur juga oleh kalian. Untuk voucher follow toko ini didapatkan ketika si pembeli itu ngeklik follow toko. Jadi kalau misalkan pembeli udah nge-follow toko kalian, kalau ada update-update dari toko kalian itu masuk ke notifikasi pembeli. Jadi lebih ngeracun lah ke pembelinya. Jadi sering dapat update produk, misalkan kita ada update, dia buka, wah lucu nih, masukin dulu keranjang, biasanya itu masukin keranjang itu ada yang berujung check out nanti ataupun langsung. Tapi yang satu yang udah pasti itu mereka berarti udah tertarik ke produk kita. Dan follow toko juga bisa bikin si pembeli biar ingat terus ke toko kita. Soalnya kan penjual di Shopee banyak dan mereka biasanya itu suka check out itu massal, keinget nama tokonya. Tapi kalau misalkan udah follow toko kita, mereka nyari lagi, oh aku dulu beli baju ini di mana ya, bisa mereka cari di, oh iya aku dulu nge-follow nih, dilihat aja di following. Yang kelima itu jangan lupa ikut program promo di Shopee. Itu benar-benar ngaruh kalau buat aku. Kalau misalkan biasanya itu suka ada ngajak untuk iklan promo, kalau aku ikutin aja. Biasanya itu promo-promo gitu cukup ngaruh ke penjualan pas event-event tertentu kayak tanggal 25 gitu. Kalau untuk promo ini ada yang dipotong dari penghasilan kita, ada juga yang dikasih dari Shopee. Tapi kalau misalkan yang dipotong dari penghasilan kita, kita bisa ngatur kok, misalkan minimal diskonnya 1%, ikutin aja 1%. Kalau misalkan keuntungan kalian kecil, ya penting ikutan promonya aja. Si customer itu udah senang kalau misalkan lihat sesuatu yang diskon. Kita posisiin aja, kita sebagai pembeli jangan lupa fitur naikkan produk yang ada setiap 4 jam. Maksimalnya 5 produk. Jadi fitur naikkan produk ini gratis, tapi kalian harus ingat setiap 4 jam sekali untuk naikin produk. Jangan lupa live streaming. Streaming ini menurut aku cukup ngaruh ya. Jadi untuk memperkenalkan toko kita ke orang-orang. Kayak istilah tak kenal maka tak sayang. Nah gitu. Fungsi live streaming itu untuk memperlihatkan toko kita ke orang-orang kalau ini loh toko kita ini ada dan ini produk-produknya. Buat yang nggak bisa lihat langsung, kalau misalkan di foto sama di deskripsi kurang jelas, di live streaming kan kalian bisa sambil nge-video gitu, bisa sambil langsung liatin barangnya ke depan kamera, dilihatin gitu ke depan kamera biar lebih percaya, bisa melihat detail-detail juga lewat video yang nggak disebut di deskripsi. Terus bisa berinteraksi dengan pembeli secara langsung, jadi misalkan ada pertanyaan yang sama di beberapa pembeli itu bisa sekaligus dijawab gitu di live streaming. Misalkan, kak ini untuk anak umur berapa? Kan biasanya kalau di chat kan kita harus bahas satu-satu, kalau di live streaming itu kita ngomong gini sekali ngomong bisa ditonton untuk ratus-ratus ribu orang. Ketujuh, jangan lupa untuk disebar di medsos kalau kalian buka toko di Shopee. Soalnya yang di medsos itu beberapa suka nanya, kak Angga buka toko di Shopee, dengan kalian nyebarin link yang ada di Shopee itu bisa menghemat waktu ya buat ditanya-tanya sama yang lain. Apalagi kalau misalkan adminnya masih sendiri, itu benar-benar menghemat waktu banget buat balas chat. Disimpan di bio paling depan di Instagram gitu atau di Facebook linknya. Buat toko-toko baru kan masih harus benar-benar efisien banget ya waktunya. Yang terakhir, jangan lupa dibalesin chat-chat pembelinya karena pembeli itu lebih senang dengan toko yang responsif. Jangan lupa selalu posisikan kita sebagai pembeli agar pembeli merasa nyaman. Kalau kita senang penjual yang responsif, yang menjawab chat cepat, kita juga lakuin hal yang sama, yaitu jawab chat customer secara cepat.
Kalau kita senang toko yang kirimnya cepat, berarti kita juga harus melakukan hal yang sama, yaitu kirim barangnya secepatnya. Oh ya, tips lain dari aku yaitu ikutin komunitas-komunitas yang ada di Shopee. Misalkan kayak komunitas kampus Shopee, di sana kita bakal dimasukin ke grup yaitu seller Shopee di beberapa kota. Soalnya dibagi region per region. Misalkan Jawa Barat sama Jawa Tengah disatuin gitu. Dalam satu grup itu kita bisa sharing dan juga bisa mendapatkan ilmu dari sesama seller ataupun dari Shopee-nya langsung. Ilmu ini juga aku dapat karena udah gabung ke kampus Shopee. Terus kalau misalkan ada problem juga Shopee ini juga lebih tanggap kalau misalkan yang ada di kampus Shopee, dapat info-info lebih cepat. Terus juga mendapatkan koneksi-koneksi baru dan mempererat tali silaturahmi ya. Soalnya aku juga dapat supplier itu salah satunya itu karena masuk kampus Shopee. Sekian tips dari aku. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.